sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, bertepatan malam ke-6 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Masjid Al-Falah, Kampung Empang Padang, Kecamatan Kota Gresik tahun 2025. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita, Adinda Lisa. Kami persilakan.
Camat Kota Gresik kepada Bapak Wendy Esos dipersilakan. Kita masih bersama-sama di sini untuk kesehatan dalam rangka mengikuti acara Safari Ramadan Kabupaten yang memang setiap tahunnya dilaksanakan. Kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan ala sayyidina. Pada kesempatan ini ada beberapa dapat kami laporkan kepada Bapak Baru. Yang pertama, kali ini kami telah menyelesaikan bersama PJ Gubernur Raja Panjang telah menyelesaikan pemilihan pergantian antara waktu hulu kampung Kota Panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa hulu yang lama meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan pemerintahan saat ini dijabat oleh Pak Sekcam, dan sesuai dengan aturan bahwa pada mengisi kekosongan tersebut diadakan pemilihan pegawai antar waktu, pergantian antar waktu dengan model keterwakilan masyarakat. Alhamdulillah telah terpilih Saudara Kunarto yang insyaallah sebentar lagi mungkin akan diisahkan oleh Bupati, sehingga sisa jabatan umur yang lama akan diisi oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan bahwa pada tahun ini 2025 Kecamatan Kota Gresik menjadi tuan rumah itu. Dan alhamdulillah kami Kecamatan Kota Gresik tak payah lagi mengantar Piala Dunia. Jadi tetap kita Gresik saja. Tak perlu kami antar ke dalam rumah. Nah, jadi itulah juara satu, kemudian tuan rumah. Dia juara satu, kemudian dia tuan rumah. Jadi tak payah mengantar lagi Piala Dunia itu ke kecamatan lain. Biar aja di sini. Nah, kami berharap semoga Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati akan membuka acara tersebut. Insyaallah semoga. Amin. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 25 Maret 2022 di Kecamatan Kota Gresik juga akan diadakan acara doa masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan akan dilaksanakan di Masjid Riyadul Iman di Kampung Kota Besar, dan juga mohon kesediaan Pak Bupati maupun Pak Bupati untuk hadir pada acara tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Wakil Bupati Siak, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 eksemplar Al-Quran terjemahan dan 2 halaman Al-Quran dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid Al-Falah Bapak Sutian. Kemudian penyerahan bantuan sosial untuk anak yatim secara simbolis dari pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan total 780 penerima se-Kabupaten Siak dengan nilai sebesar Rp500.000 per anak atas nama penerima Ananda kita Muhammad Lendra. Kemudian penyerahan bantuan secara simbolis dari Basnas Kabupaten Siak berupa paket Ramadan bahagia berupa sembako dengan nilai Rp350.000 atas nama Bapak Suwarso, Bapak Sanan, dan Bapak Sukati atau yang mewakili. Bagaimana ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Bapak, di mana ada 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam, yang satu meninggal di medan jihad fisabilillah, sakit dia, yang satu lagi meninggalnya sakit di tempat tidur. Tapi ketika Tuhan bermimpi berjumpa dengan 2 orang sahabat ini, yang meninggal terakhir ini lebih dulu masuk surga yang ketimbang yang mati syahid.
Nah ini heboh begitu sampai lahir dari Rasulullah, sehingga Rasulullah memberitahu apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan. Ya, tolong heran saja. Kenapa kau yang mati syahid ini diperhitungkan oleh Allah lebih rendah ketimbang yang mati di tempat tidur karena sakit? Dan Rasulullah bertanya, apakah engkau tidak ingat bahwa yang sahabat yang satu lagi yang meninggal di atas tempat tidur itu, dia meninggal setahun setelah kawan yang mati syahid. Artinya dia berjumpa dengan satu Ramadan, sebulan Ramadan. Nah, pertemuan dari sebulan Ramadan dia bisa beramal dengan baik Ramadan itu menyebabkan dia mendapatkan derajat yang lebih ketimbang seorang yang atau sahabat yang mati di medan perang sebagai seorang sahabat. Nah, maka inilah sebuah kesempatan yang jangan sampai kita lalaikan, ya, tapi kita lupakan. Kalau bisa ada peningkatan kualitas ibadah puasa kita dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami tentu dengan meningkatkan keimanan masyarakat Kabupaten Siak ini, khususnya masyarakat Muslim yang di Kabupaten Siak ini, tentu ini juga akan menyebabkan negeri kita ini, Kabupaten Siak ini, semakin mendapat rahmat, mendapat karunia, berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semakin kuatnya keimanan yang justru nanti pada akhirnya juga akan meningkatkan ketakwaan umat Muslim yang ada di Kabupaten Siak. Pakai pantun, bisa Pak Opo pakai pantun pantun. Ini pantun ini bagaimana? Kalau bukan karena cinta, tidak akan berubah sebuah puisi. Kalau bukan karena foto gansip yang dicinta, takkanlah Pak Wakil Bupati hadir di sini. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kapan kita bersyukur? Karena yang pasti adalah yang pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sempurna tanpa terkecuali, dari atas kepala yang adanya rambut sampai ujung kaki, dan kadang yang mulia di atas kepala kita rambut bisa berubah statusnya kalau masuk makanan. Jadi Allah ciptakan kita tanpa terkecuali, Pak, sempurna. Bapak periksa sekali-kali saat bercermin, terutamanya ibu. Kalau ibu bercermin tahu doang cermin, Bu? Bu udah bercermin tahu dah? Siapa yang tahu? Allahumma, bisa lanjutkan? Bisa lanjutkan doanya enggak? Pernah bercermin, Pak, Bu? Allahumma barik lana, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin. Ulang balik, Bu, bisa enggak? Allahumma, itu doanya supaya istri, Pak, supaya suami ibu tidak melirik istri yang lain. Kalau tak baca doa itu, yakinlah. Jadi doanya Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sempurnakan ciptaanmu, maka sempurnakan juga akhlakku. Yang terjadi di antara kita adalah kenapa suami tidak betah di rumah? Kunci yang pertama bukan fisik, kuncinya adalah akhlak. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyempurnakan ajaran agama kita. SOP yang paling sempurna di atas dunia ini adalah agama Islam. Dari kita tidur, bahkan tidur lagi, Pak. Dari kita tidur sudah diatur bagaimana harus tidur, apakah kita harus
wudhu atau tidak, menghadap kiri atau menghadap kanan, atau ada bacaan doanya atau tidak. Setelah tidur apa lagi kita kerjakan sempurna. Bahkan sampai tidur lagi diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan tiduran juga diajarkan oleh Rasulullah. Ya coba. Ini lebih singkat nih, tak bisa menyebut Muhammad panjang betul. Sempurna Pak. Jadi itu usah risau. SOP agama yang paling sempurna, standar prosedurnya adalah Islam. Dari kita tidur sampai tidur lagi diatur. Saya pernah Pak, saya suka bertanya kepada yang sudah berkeluarga aja Pak, Bu, ini sibuk pegang ibu tapi ibu tak banyak nih. Ibu tahu air mustakmal tidak? Siapa yang tahu angkat tangan? Air mutlak. Saking sempurnanya Rasulullah, saking sempurnanya Islam, itu diajarkan semua lini kehidupan. Boleh tak Pak Bu, ibu-ibu, bolehlah kita wudhu pakai satu gayung, tapi tangannya kita masukkan, boleh atau tidak? Sah wudhu atau tidak? Makanya ada berhenti Bu. Maka kita pelajari situ Pak pisau pada anak tadi ditanya siapa ayah dan ibu Rasulullah, tak bisa juga jawab. Mungkin tak perlu diajarkan oleh orang tua. Maka sempurna Allah ciptakan agama Islam tanpa terkecuali semua lini diatur, dari tidur sampai tidur lagi, masuk WC keluar WC, apa sampai berhubungan juga diajar. Sempat saya kemarin bertanya kepada ada calon polisi itu Pak Sekjam. Saya bertanya Pak, siapa yang sudah menikah? Mereka belum semua. Siapa yang ingin menikah? Mereka siap semua. Saya tanya lagi, tahu doa berhubungan tidak? Bu, tahu doa berhubungan Bu? Berapa banyak di antara kita ingin punya anak soleh tapi tak tahu doa berhubungan? Ini lengkap sampai makan. Sampai saya tanya, kita tahu dari Islam itu mengatur dari air biasanya kita apa ya? Kita kifayat akhir, bidayah tahid, usulnya pasti mulainya Pak dari bab tohara. Jadi semua kita mengetahui dan terperinci dalam Islam ini. Boleh tak kita kalau berwudu dengan air laut Pak? Boleh tak? Ya pasti boleh. Tapi boleh tak kita berwudu dengan air kelapa kalau tidak ada air? Tak boleh kata Pak Sekjen. Kenapa tak boleh? Karena air kelapa tahirun li nafsihi ghairul tahirin li ghairihi. Sempurna Islam ajarkan. Maka kita tanpa terkecuali semua umat Islam berpegang teguhlah kepada ajaran Islam ini, karena diatur secara rinci. Tidak semua agama yang seperti itu. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, kadang dalam kehidupan kita beti saja dengan Rasulullah, beda tipis dengan Rasulullah Pak. Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita umatnya sholat sikit-sikit. Rasulullah sedikit-sedikit berwakaf, berinfak, kita berinfak sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit tersenyum, kita senyum sedikit. Itu kadang beda kita Rasulullah tipis saja. Padahal apa yang dialami oleh Rasulullah tidak pernah kita alami. Sampai Rasulullah meletak di perutnya batu saking menjalani kehidupannya yang begitu berat. Tapi tidak pernah keluar dari Rasulullah kata keluhan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua kita sudah mendengarkan, tetapi kuncinya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini Pak sebetulnya sederhana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Apa itu takwa? Kalau kita menjalani suatu jalan, kita coba menghindari di situ ada duri atau tidak.
sederhana yang disampaikan oleh Imam Khattab. Tetapi saya lebih sederhanakan lagi Pak. Orang yang bertakwa itu adalah kuncinya duit. Orang yang bertakwa kuncinya hanya duit Pak. Tak ada yang lain. Apa itu duit? Jadi perilaku orang yang bertakwa dikunci oleh duit. Jadi duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Hanya 4 tadi Pak yang mengunci kita dalam kehidupan selama ini. Berdoalah, karena kekuatan doa ini yang bisa mengubah takdir Allah. Salah satu kejadian yang terjadi pada masa umat Nabi Musa, seorang perempuan yang tidak mempunyai anak dalam kehidupannya pergi menjumpai Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, aku tak punya anak, sedangkan engkau wakallamallahu Musa taklima, sedangkan engkau bisa berbicara kepada Allah. Jadi Nabi satu-satunya Pak yang bisa bicara kepada Allah itu Nabi Musa. Wakallamallahu Musa taklima, wahai Nabi Musa, aku tak punya anak, tolong bicarakan langsung kepada Allah wahai Nabi Musa supaya aku dapat punya anak. Nabi Musa bicara kepada Allah dan Nabi Musa menyampaikan kepada perempuan tersebut, wahai bunda, Anda memang ditakdirkan tidak punya anak. Besoknya sang ibu tersebut datang lagi Pak. Dia tidak mengalah dan tidak menyerah. Wahai Nabi Musa, tolonglah bicarakan kepada Allah bahwa aku bisa punya anak. Kata Nabi Musa, sudah saya sampaikan bahwa ibu tidak punya anak, tapi tolonglah sampaikan kepada Allah, bicara Nabi Musa kepada Allah, dan jawab Allah, sampaikan kepada ibu tersebut bahwa dia tidak. Besoknya dia datang lagi Pak, tidak menyerah. Tetapi berselang waktu dia datang lagi, anehnya dia sudah membawa anak. Nabi Musa terkejut, ibu, kok bisa mempunyai anak? Dijawab oleh ibu tersebut, coba tanya kepada Allah, kenapa aku bisa punya anak? Setelah Nabi Musa bertanya kepada Allah, Allah jawab, rahmatku berkat doanya dan husnuzannya kepadaku itu bisa mengubah takdir. Begitu juga Bapak Ibu rahimahumullah, doa keceplosan dari seorang ibu. Kita mengenal semuanya Imam Masjidil Haram, Imam Sudais Pak. Pada masa kecilnya dia biasa tuh agak degil lah kata orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut ibunya Pak, mudah-mudahan kau nak, bahasa kita ya Pak ya, saya biasa pakai bahasa Syiah nih. Mudah-mudahan kau nak nanti menjadi, dapat surga besok menjadi Imam Masjidil Haram. Doakan ibunya. Dan itu terbukti Pak. Maka kekuatan doa Bapak Ibu, tanpa terkecuali doalah yang bisa merubah takdir. Asalkan kuncinya Pak, kita husnuzon dengan Allah. Maka doa, usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha ikhtiar tanpa terkecuali antara dialog Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik mengenai rezeki. Kalau Imam Malik udah tawakalnya kepada Allah, berdoa aja semuanya, insya Allah Allah akan kasih rezeki. Kalau Imam Syafi'i pasti lagi Pak, berusaha dulu. Kita berdoa juga, tapi kita harus berusaha. Apa yang terjadi antara dua ini Pak? Imam Malik dia menginginkan sesuatu, Imam Syafi'i juga menginginkan sesuatu. Dalam perjalanan Imam Syafi'i mendapatkan sesuatu hal tersebut, buah apa? Dia harus bekerja dulu, akhirnya dapat upah. Setelah dapat upah tersebut untuk berbuahan, dia pulang menjumpai gurunya Imam Malik. Kemudian dia bagi kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ini buktinya, dengan tawakal sepenuhnya kepada Allah, aku dapat rezeki tanpa aku berusaha. Bagi Imam Syafi'i, dia berusaha dulu, baru dia dapat rezeki. Termasuk kita semua itu. Kepada Ibu rahimahullah,
mungkin tak terlalu banyak. Penutup saya untuk menjaga persekutuan kita kepada Allah. Ana inda zanni 'abdi bi, sebuah kisah yang sederhana yang terjadi di Jawa Barat. Salah seorang ibu yang biasa berdagang di setiap pagi, yang membawa dagangannya sebelum subuh, tetapi pada saat itu tidak dibantu oleh anaknya, mungkin menimbulkan kerisauan di hati orang tua tersebut, tak mau anak membantu. Dalam perjalanan, sang ibu tersebut meniti sawah, berpapasan dengan hewan yang agak mengganggu, terjatuhlah dagangannya. Dia akan menuju di tempat mobil yang biasa detep untuk membawa dia ke pasar. Dalam perjalanan, di dalam rumah dia sudah kecewa, dalam perjalanan dia juga dikecewakan oleh hewan yang mengganggu dia. Ibu sekuzunya kepada Allah, ya Allah, kenapa seperti ini betul kehidupanku? Saat dia pulang, dia dapat kabar bahwa mobil yang mengendarainya kecelakaan. Saat itu apa yang terjadi kepada dia? Ya Allah, bersyukur aku pada pagi hari ini anakku tidak membantu dan aku diganggu oleh hewan sehingga daganganku jatuh dan aku tidak sampai ke tempat mobil yang membawa ke pasar. Andai kata tidak ada halangan kepadaku, maka mungkin aku pun saat ini terjadi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية رضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan beragam tausiah agama tadi